dan saya merasa gatal untuk membahas pembahasan kali ini, which is yang akan saya bahas adalah tentang kata anjay yang sekarang lagi viral. Katanya kalau saya menyebut kata anjay, kalau orang-orang menyebut kata anjay dan ada yang tersinggung, itu boleh dilaporkan ke mana sih, kantor polisi ya, intinya ke ranah hukum lah, karena katanya kata anjay itu setara dengan kata minta maaf anjing ya. Tak ada maksud untuk menyebutkan anjing dengan konotasi kasar. Katanya kalau orang tersinggung itu boleh dilaporkan. Kalau orang tersebut bilang anjay, berarti korban yang mendengarkan hal tersebut, korban yang tersinggung, dalam hal ini yang tersinggung, boleh melapor ke kantor polisi, artinya akan menempuh jalur hukum. But before that, saya ingin membagi dua dulu tentang ketersinggungan itu. Menurut saya pribadi, bahwa ketersinggungan itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah tersinggung karena pelaku sengaja membuat orang itu tersinggung, dan yang kedua tersinggung karena pelaku itu tidak sama sekali punya niat untuk membuat orang lain tersinggung. Dan saya pun setuju bahwa ketika ada orang yang dengan sengaja membuat orang lain tersinggung dengan menggunakan kata-kata kasar seperti bangsat, bajingan, atau mohon maaf anjing, atau sekalipun anjay dengan maksud tujuan untuk kasar, ya saya pun juga tidak setuju dengan hal tersebut. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kira-kira ketika konteks atau konotasi dari bahasa itu, dari kata-kata itu tidak bermaksud untuk menghina orang lain atau tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan orang lain, dan tiba-tiba ada yang tersinggung. Pertanyaannya adalah sejauh mana hukum akan berperan dengan hal tersebut. Maksud saya bagaimana ya cara menyederhanakannya. Ketika saya mengeluarkan sebuah bahasa yang maksud saya itu adalah candaan, yang konotasinya pun tidak untuk sesuatu yang kasar, tiba-tiba ada orang yang tersinggung, apakah saya berhak untuk membela diri atau tidak? Itu yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita bahas tentang anjay yang lagi viral, saya berpikir bahwa di keadaan sosial untuk sekarang ini sangat berbahaya teman-teman, karena ternyata kebenaran itu adalah bukan karena Anda benar, kebenaran itu adalah karena mayoritas. Jadi ketika lebih banyak orang yang mengatakan Anda salah, berarti Anda akan salah, sekalipun Anda telah melakukan sesuatu yang benar, tapi karena mayoritasnya banyak orang mengatakan Anda salah, berarti Anda akan salah. Jadi teorinya sederhana, 50+1 berarti kebenaran itu adalah milik 50+1, sedangkan yang 49 itu salah. Itu ya, ini menurut saya loh yang terjadi sekarang. Jadi which is you telah melakukan sesuatu yang baik dan yang benar, tapi lebih banyak orang yang tidak setuju dengan Anda, berarti Anda berada pada ranah Anda salah. Ini menurut saya. Oke, next. Apa sih itu anjay? Katanya sih anjay itu adalah bahasa lain daripada anjing. Itu adalah interpretasi beberapa orang. Dan kemudian kita kembali ke kata anjay. Sebenarnya anjay itu kasar atau tidak sih? Nah, ini yang jadi masalah, kasar atau tidak. Kalau itu tidak kasar berarti orang tidak boleh tersinggung dong. Dan kalau dia kasar ya orang boleh tersinggung, orang boleh tidak. Bingung ya, saya juga bingung. Saya ngomong apa sebenarnya? Oke. Anjay kasar atau tidak, depend on me. Berdasarkan apa yang saya tahu dan apa yang saya lakukan, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, menurut saya sih anjay itu bukan kata yang kasar ketika konotasinya memang dibawa ke sesuatu yang lain. Maksudnya konotasi bahasanya atau penggunaan bahasanya atau momennya memang tidak dalam keadaan kasar-kasaran. Contoh, kita skip dulu kata anjay, saya mau masuk dengan kata gila. Untuk kata gila itu sendiri, menurut saya gila ya bukan berarti gila, dan seiring dengan berkembangnya zaman, ternyata penggunaan kata gila ditujukan bukan hanya untuk orang-orang gila, bukan hanya untuk orang-orang stres, bukan hanya orang-orang syaraf. Dan ternyata kata-kata gila itu bisa berarti atau bermakna yang lain. Contoh, ketika seseorang nekat untuk melakukan sesuatu, saya bisa bilang wah gila, kamu nekat sekali pergi memanjat pohon yang sebenarnya pohonnya sudah tidak ada. Itu ya contoh. Yang kedua, gila itu bisa berarti sesuatu unbelievable. Ketika saya melihat sebuah keajaiban teman saya tiba-tiba bisa terbang, saya mungkin bisa bilang wah gila.
baru kali ini saya melihat terbang, orang bisa terbang. Berarti dua kata tersebut konotasinya bukan untuk menghina dong, tapi saya lebih memuji orang tersebut. Kecuali kalau ada teman saya katakan gila dengan maksud memang bahwa you gila, you crazy, you stupid, bla 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 dan sebagainya. Berarti konotasinya beda dong. Atau contoh nih tadi saya menggunakan kata stupid, saya menggunakan kata bodoh. Apakah saya salah? Padahal saya hanya memberikan sebuah contoh. Tanda tanya besar. Menurut saya sih ya, kalau menurut saya karena saya membela diri saya, menurut saya sih itu adalah sesuatu yang sah-sah saja. Dan lanjut, saya pikir kita harus mengetahui tujuan bahasa itu sendiri. Menurut saya sih pribadi lagi ya, selalu menurut saya, iyalah karena saya yang bicara. Menurut saya sih kita harus memahami bahasa itu sendiri. When I say atau ketika kita mendengar orang mengatakan fire, F-I-R-E, fire, F-I-R-E, secara literal itu kan berarti api. Tapi ketika konotasinya itu dalam sebuah, ketika situasinya dalam sebuah perang, berarti itu berkonotasi tembak dong. Ngerti kan maksud saya? Kalau tidak mengerti ya enggak apa-apa, saya juga enggak mengerti. Atau ginilah, jangankan penggunaan kata anjay, bahkan untuk kata anjing, bangsat, menurut saya di situ masih bisa berkonotasi kata pujian. Mari kita telaah. Contoh, teman saya nekat untuk melakukan sesuatu dan dia berhasil. Saya memuji dia dengan menggunakan bangsat, keren sekali. Anjing kau memang, ya. Atau ada sebuah daerah yang dimana penggunaan kata asu itu menjadi dialek sehari-hari. Contoh, ada orang cantik, oh ya asu cantiknya, anjing cantik sekali kau hari ini, bangsat kenapa malam ini kau kelihatan ganteng sekali. Jadi menurut saya itu bukan sebuah ejekan, bukan sebuah olok-olokan, tapi itu adalah sebuah pujian. Sehingga saya bisa menarik sebuah asumsi bahwa sebenarnya ketika orang atau lawan bicara kita tidak betul-betul mengerti dengan isi kepala kita, disitulah akan terjadi ketersinggungan, kesalahpahaman terhadap isi dari kata-kata atau bahasa kita sendiri. Lalu cuman kita harus pandai-pandai untuk memilih filter cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contoh yang paling ampuh adalah bersikap bodoh amat. Bodoh amat orang mau bilang apa, orang mau katakan apa, toh kita tidak bisa membayarkan semua orang lain, kita tidak bisa mengerti semua orang. Ya udah, bodoh amat. Dia mau bilang apa, yang menjalani hidup saya adalah saya, yang menjalani kehidupan saya adalah saya. Jadi urusan Anda apa? Dan yang kedua, untuk menghindari ketersinggungan itu menurut saya pribadi sih, ya Anda harus mengerti situasi ketika bahasa itu dikeluarkan. When I say anjay dalam keadaan Anda menggunakan sepatu baru yang sangat keren, berarti saya memuji dong, bukan untuk menghina Anda. Itu maksud saya. Dan yang terakhir, menurut saya, ketika ada orang berkata kasar kepada Anda, yang sebenarnya orang tersebut tidak bermaksud untuk kasar, atau gini lah, bahkan sekalipun ketika orang itu bermaksud untuk kasar, ya kita kan bisa mentoleril ya, toleransi lah. Contoh, ada orang yang toksik bahasanya ke saya, dia bilang anjing, babi, bangsat, bajingan, binatang. Ya saya paling bersikap, oh udahlah, memang dia orangnya seperti itu, bodoh amat. Itu adalah dia dengan bahasa dia, saya dengan bahasa saya. Cuman yang menjadi titik beratnya ketika saya tidak setuju adalah ketika orang memang punya maksud untuk berkata-kata kasar. Contoh, saya tidur, saya mau kasih contoh deh. Apa ya? Ya intinya dia mau memang niatnya untuk kasar, tapi kalau niatnya tidak untuk kasar ya mikir. Oh iya, tahun berapa ya yang istilah kamsa upai itu viral? Ternyata subuh bro, bukan jam 2. Jadi sekian untuk saya, kesimpulannya adalah jangan mudah tersinggung lah. Dan khusus untuk kata anjay, menurut saya it's fine aja. Bahkan ketika orang mengatakan anjing, babi, bangsat, binatang, saya kan masih menelaah hal tersebut. Kita harus melihat dari konteks bahasanya. Kapan
hal itu terjadi, kapan bahasa itu keluar dari mulut lawan bicara kita. So, terima kasih untuk hari ini. Don't forget to like, comment, and subscribe, share my video biar AdSense-nya cepat berjalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat dini hari.